إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولعلماء العاملين وخصوصا لمشايخنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang sampai kepada saat ini masih tetap mencurahkan, melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam, putra Abdullah belahan jiwa Aminah, Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tasawuf kita. Masuk kita kepada membincangkan babun namimah, bab yang menerangkan tentang mengadu domba atau memfitnah. Di antara dosa yang berpeluang dilakukan oleh lisan kita adalah dosa namimah, dosa mengadu domba, dosa menfitnah. Dan ini tidak tanggung-tanggung ancaman Rasulullah. La yadkhulul jannata qattatun, yakni an-nammam. Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak masuk surga seorang tukang fitnah. Andailah seseorang yang memfitnah orang lain dia tidak bertaubat, yang suka mengadu domba tidak bertaubat,
lalu kemudian dia mati dalam keadaan masih suka memfitnah orang, mengadu domba orang, Rasulullah memberikan ancaman, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga tukang fitnah, para pengadu domba. Oleh sebab itu, kita yang takut ancaman Rasulullah ini tentu harus berhati-hati menjaga lisan kita, jangan sampai kita termasuk daripada golongan yang menjadi tukang fitnah atau tukang adu domba. Sekarang ini bukan hanya dengan lidah bisa mengadu domba. Memfitnah orang bukan hanya dengan lidah. Di zaman sekarang ini sudah canggih. Zaman dahulu teknologi tak ada. Jadi bisa memfitnah orang lain hanya melalui mulut saja. Sekarang ini tidak. Dengan teknologi kita bisa membuat status di Facebook atau media yang lainnya yang berisikan tentang orang lain. Bisa. Jadi bukan hanya dengan mulut, dengan tangan yang mengetik di handphone pun bisa menjadi namam atau namimah, pengadu domba. Oleh sebab itu, di sisi lain kita menjadi mudah dalam beribadah dengan teknologi yang sudah canggih. Di sisi lain juga kita merasa takut karena teknologi itu juga berpeluang memudahkan kita untuk melakukan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syirarukum? Hal tadruna man syirarukum? Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau, tahukah kalian siapa orang yang paling jahat di antara kamu? Paling jahat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu, jawab sahabat-sahabat Rasulullah. Qala syirarukum zul wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang paling jahat di antara kamu adalah orang yang datang kepada seseorang dengan wajah ini, dan dia datang kepada orang yang lain dengan wajah yang lain. Maksudnya orang yang bermuka dua, kepada si A lain ceritanya, kepada si B lain ceritanya. Kalau adalah orang yang macam ini, kepada kita lain dia cakap, kepada yang lain lain pula dia bilang. Kalau ada orang yang sifatnya, karakternya seperti ini, Nabi menyebut orang ini adalah orang yang paling jahat. Lain kepada si A, lain kepada si B. Kepada si A dia bilang begini, kepada si B dia bilang begini. Inilah orang yang paling jahat. Jadi tak payah susah-susah nak memikirkan. Kalau ditanya siapa yang paling jahat di antara manusia ini, ialah orang yang tukang fitnah. Siapa yang paling jahat? Dialah orang yang tukang adu domba. Paling jahat kata Rasulullah. Marran nabiyyu biqabaraini jadidaini.
Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di dua kuburan yang masih baru. Dua kuburan, yang dua ini masih baru lagi. Belum lama lagi, masih ada lagi tanda-tanda kalau baru dikubur lagi. Kemudian faqala innahuma la yu'adzibani. Ketika Rasulullah melewati dua kuburan yang baru dikubur ini, Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzibani. Tuan-tuan, saudara-saudara, orang yang dikuburkan di dalam kuburan ini, yang dua kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tahu? Tidak susah memahaminya. Orang Rasulullah seorang nabi, seorang rasul, diberikan Allah mukjizat, boleh melihat ke alam barzah. Sebab itu Nabi tahu. Setelah Nabi tahu, Nabi bagi tahu kepada sahabat, innahuma la yu'azzimani, orang berdua yang ada dalam dua kuburan ini tengah disiksa, kata Rasulullah. Enggak ada cerita begitu Nabi membagi tahu tentang hal-hal yang gaib, sahabat bertanya, tahu dari mana gitu. Tak ada pernah cerita begitu. Langsung para sahabat mengimani, karena mustahil ketika kita mengaji sifat 20 atau akidah yang 50, mustahil para nabi dan rasul berbicara dengan ucapan yang dusta. Setiap ucapannya dipastikan kebenarannya. Orang berdua di dalam kuburan ini tengah disiksa, kata Rasulullah. Wa ma yu'azzibani fi kabirin. Tapi supaya kalian tahu, orang berdua yang sedang disiksa ini, mereka disiksa bukan karena dosa besar. Maksudnya apa? Yang dua ini disiksa Allah Ta'ala karena mereka menganggap dosa yang besar dosa yang kecil. Dosa yang besar dianggap dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar kecil dianggap dosa yang besar, bagus. Tapi kalau dosa yang besar dianggap dosa yang kecil, ini musibah ini. Fa'amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun kuburan yang pertama, orang yang ada di dalamnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya sebab dia tidak bersuci ketika dia buang air, ketika dia qada hajat, ketika dia buang air kecil, dia tidak bersuci, dia tidak istinja, dia tak istinja. Qada hajat buang air kecil tapi tak istinja, macam apa namanya, macam kalau kita masuk ke toilet tapi toiletnya toilet yang berdiri. Di airport selalunya ada yang macam gitu di airport. Bahkan saya paling geram, ada juga dibuat macam gitu di masjid. Tapi tak sebut masjidnya masjid mana. Toilet berdiri, tak ada air. Toilet dibuat oleh salah satu masjid. Tak habis pikir saya, macam manalah pula bisa di toilet masjid seperti itu.
Jadi itu tak ada air. Jadi macam mana? Tinggal digoyang aja sedikit, masukkan balik ke sarang, jadilah tuh. Yang macam itulah yang disebut nih. La yastanzihu minal baul, ia tak istinja daripada buang air kecilnya. Kita istinja. Macam tadi, sudahlah berdiri, tak pula dicuci, pakai tisu pun tidak. Kalau pakai tisu masih lumayan lagi, masih boleh lagi, ganti daripada batu. Tapi tak ada pakai, pokoknya selesai hajatnya, masukkannya balik ke sarangnya itu. Yang macam ni adalah penyebab yang paling umum seseorang mendapat siksa di dalam kuburnya. Dapat siksa. Macam mana bisa terjadi, tuan-tuan? Kita ni tinggal di Karimun, rata-rata rumah sudah punya kamar mandi. Kalau di kampung-kampung dulu, masih teringat kita lagi, orang kalau nak mandi pergi tempat mandi, kamar mandi tak ada, pergi tempat mandi. Di mana? Di samping masjid ada tempat mandi, di situ pula lah ada toiletnya. Jadi kalau orang nak sesak-sesak, nak qada hajat kecil, pergi dia ke balik-balik dinding tu. Agak tak ada orang nampak, diselesaikannya hajatnya, dah. Gitu aja. Nah, Nabi mengingatkan kita, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Sebab inilah yang pertama pada umumnya orang disiksa di dalam kuburnya, sebab tidak istinja ketika buang air kecil. Jadi kuburan yang pertama ini sebabnya dia disiksa karena tak istinja. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan kuburan yang kedua ini, kata Rasulullah, beliau yang cerita, hadis ini hadis Bukhari, hadis sahih. Sedangkan kuburan yang kedua ini, kata Rasulullah, orang ini disiksa di dalam kuburnya sebab ketika hidupnya dia sambil berjalan, sambil memfitnah, jalan dari masjid ke parkiran misalnya, ngobrol dengan kawan tapi memfitnah orang lain. Tahu tak apa tuh? Situ dibilangnya lah engkau begini-begini, padahal tak ada dibilang kawan tuh, tapi berjalan sambil memfitnah. Sambil jalan kan enak, pulang dari masjid ke parkiran, atau dari parkiran misalnya ke sini, dari parkiran ke kantor, atau dari parkiran pergi kedai kopi, mana-mana lah, sambil berjalan ngobrol, tapi menjelek-jelekkan orang lain. Fakana yamshi bin namimah, sambil jalan sambil mengadu domba, memfitnah orang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kan tak sambil, tak ada kawan pun dia sambil ngetik, sambil jalan tapi sambil main handphone, sama juga itu. Dibuatnya lah status di Facebook, tak kusangka ternyata si dia adalah pencuri. Tak kusangka, itu terlalu umum.
tak kusangka teman satu kantorku adalah pencuri, atau tak kusangka tetanggaku adalah biang keroknya. Kan tersinggung kawan tu. Padahal tetangga tu baik-baik duduk di rumahnya, tiba-tiba ada status yang memfitnahnya. Jadi memang dia tak ada kawan bercakap, tapi dia berjalan sambil membuat status, sama juga. Itu yang kita sebutkan tadi, bahwa teknologi ini memang seperti pisau juga, tergantung kemana dipakai. Menengok ini, Rasulullah taulah orang yang amat sangat lemah lembut dan sangat kasihan penyayang. Summa akhadha jaridatan rutubatan fashaqqaha nisfaini wa gharraza fi kulli qabarin wahidatin. Diambilnya lah satu pelepah korma. Pelepah korma ditarikkannya, bisa ditarik itu. Diambil Rasulullah satu pelepah korma, lalu kemudian dibelah dua, sebelah diletakkan di atas kubur yang tadi, yang disiksa karena dia tidak istinja waktu buang air kecil, dan yang satunya lagi diletakkan di atas kuburan yang orang itu disiksa karena berjalan sambil mengadu domba atau memfitnah orang lain. Sahabat tak pernah menengok ini dibuat Nabi. Ya Rasulullah, lima sanaqta hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau buat ini? Apa kata Rasulullah? La'allahu ay khaffif anhuma ma lam yabisa. Semoga dengan keberkahan tasbih, dengan keberkahan tasbih daripada jaridah atau pelepah korma ini, Allah akan meringankan azab orang yang di dalam kubur ini yang mereka tengah disiksa, sepanjang belum lagi pelepah korma ini kering. Kata Rasulullah, inilah dalilnya kenapa kalau kita pergi ziarah kubur, kita letakkan daun-daun yang berwarna hijau di atas kuburan. Dan itu telah difatwakan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Dan difatwakan beliau, sunnah meletakkan pelepah korma di atas kuburan. Itu di dalam bab solat mayat difatwakan beliau, sunnah meletakkan pelepah korma di atas kuburan. Kenapa? Karena tasbihnya bisa meringankan azab orang yang disiksa di dalam kubur itu. Di sini tak ada pelepah korma, yang ada hanya daun-daun hijau saja. Maka orang yang sependapat dengan kita, lalu kemudian ditanamnya lah satu pokok di tanah wakaf perkuburan, itulah yang dipetik orang kalau orang datang ziarah ke kuburan. Tak tahu nama bunganya bunga apa, tapi kalau kata orang bunga kuburan juga itu. Tak ada namanya. Bunga kuburan kata orang. Karena mungkin dia adanya hanya di kuburan, disebut bunga kuburan. Bunga apa namanya, Pak? Bunga Kamboja. Oh. Yang saya tahu cuma bunga kuburan kata orang. Nah, iya. Bunga Kamboja namanya, Bang. Iya. Itu tidak ditanam kecuali orang yang sepaham dengan kita. Kalau yang tak sepaham dengan kita, dia tak akan tanam situ. Tapi kalau sepaham, ditanamnya lah pokok itu dengan harapan kalau membesar, nanti orang yang datang dipetiknya, diletaknya lah di atas kuburan itu. Setelah diletaknya, tasbihnya dapat meringankan azab orang yang di dalam kubur andai dia disiksa. Itu sudah tak dapat dibantah lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati
wa ma fil ard. Bertasbih segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Iya kah? Iya. Mana bisa kita bantah Al-Quran? Jadi Nabi Musa pernah satu kali kalau saya tak silap, baru saya baca dalam Fatwa Al-Hadisiyah namanya. Sepanjang malam Nabi Musa beribadah. Agak-agak sudah mantap kalilah satu malam. Satu malam kita kalau satu malam beribadah, kalau di status di Facebook luar biasa nih. Alhamdulillah, ternyata bisa juga satu malam. Apalah nak buat macam tu? Setelah satu malam, jalanlah Nabi Musa. Disuruh Allah Ta'ala, Musa, ya, awak nak tengok yang ajaib? Ya Allah, pergilah jalan tepi itu, tepi laut. Pergi dia. Jumpa di tepi laut, rupanya ada seekor katak. Jumpa seekor katak. Katak ini bisa berbicara dengan izin Allah. Kata Nabi Musa, apalah yang dibuat katak ini pula di pinggir laut? Nanti dia disapu ombak mati. Agak-agak begitulah dalam hati Nabi Musa. Rupanya dengan izin Allah, cakap kata ni, anggap enteng kali kau Musa dengan aku kan. Terkejut Nabi Musa. Pandai kau ngomong, pandailah. Kenapa rupanya? Saya sudah 100 tahun bertasbih tak berhenti-henti. Itu dalam Fatwa Al-Hadisiyah. 100 tahun saya tak pernah berhenti bertasbih. Kau baru satu malam beribadah udah jago kali kan? Maksudnya apa? Kalau makin banyak kita membaca, makin terasa bahwa ternyata belum ada ibadah kita. Kata aja mengalahkan kita beribadah. Kata, kodok. 100 tahun saya bertasbih, tak pernah saya berhenti. Rupanya ada yang umurnya macam gitu. Ada. Itu kurang lebih, bila saya tak salah, macam itulah kisahnya di dalam Fatwa Al-Hadisiyah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Karena tak kedengaran saja. Tasbihnya itu dapat memberi manfaat kepada orang yang ada di dalam kubur, andailah dia diletakkan di atas kubur itu. Makanya kita letakkan. Tapi orang itulah pula, sekali setahun aja pergi ziarah. Nak masuk Ramadan baru dia ziarah. Dah panjang-panjang dulu dalang tu, baru dia datang. Kita masih alhamdulillah lagi dikubur tak bayar. Orang kalau di Jakarta katanya, kalau mati di Jakarta bayar berapalah agaknya 1 bulan itu sama tukang bersih-bersih itu bayar, ada yang 2 juta katanya. Jangankan di Jakarta, di Batam katanya sudah ada yang macam gitu. Bayar bang, abang ya, bayar. Kalau begitu tak usah mati di Batam, sini aja kita.
biar gratis. Hah? Itulah, sini aja kita, tak usah sana, nanti susah keluarga. Ya, bincang-bincang dengan jamaah begitu, ada yang katanya kalau di Jakarta 1 bulan 2 juta. Gaji kawan tuh pun tak sampai 2 juta, macam mana nak membayar tuh? Kalau tak dibayar, ditimpa katanya. Tak ada masalah nak ditimpa. Sebagian di antara orang, kalau dia keluarganya dimakamkan di tanah wakaf, takut kali dia kalau kuburan itu ditimpa. Takut kali ditimpa pun tak masalah. Kalau sudah agak-agak tahu tukang gali kubur itu dalam sekian tahun pasti sudah hancur, timpa sajalah. Orang memang mahal, tak terbayar, timpa-timpalah. Makanya sebenarnya kalau tanah wakaf tak boleh dibangun, tak boleh dibangun. Ada pernah saya bilang macam gitu, kalau tanah wakaf tuan-tuan, kita punya keluarga meninggal di situ, tak boleh dibangun permanen, dibuat pula keramiknya permanen lah tuh, tak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Kata siapa? Kata Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, buka balik, ada di situ, haram. Kecuali memang harus dibangun, kalau tak dia akan longsor. Contoh, tanah wakaf itu miring, kalau tak dibangun dia nanti akan longsor, bangunlah. Tapi kalau dia datar dibangun permanen, tak boleh. Tapi rata-rata macam gitu pula. Entah saya yang kurang baca atau memang hukum itu yang tak dijalankan. Saya pun jadi bingung. Macam mana kira-kira Pak Fakar? Iya, kalau kaya anaknya, keramik yang paling mahal dibuatnya. Iya, pas pula dibuatnya, pas ukuran 60 cm dibuatnya tempat duduk, macam punya pribadi aja. Nanti kalau datang ziarah biar enak duduknya. La ilaha illallah, memang itu punya dia rupanya, tak boleh begitu. Jadi hukum itu sudah jelas. Kalau dia tanah wakaf yang dibeli dari kumpulan duit masyarakat, dijadikan tanah wakaf perkuburan, sebenarnya kata Imam Zainuddin Al-Malibari, nama kitabnya adalah Fathul Mu'in, kata beliau haram. Saya menyampaikan saja, kata beliau haram, kecuali itu adalah tanah perkuburan pribadi, atau kalaupun dia tanah wakaf memang harus dibangun supaya selamat kuburan itu, bangunlah. Kalau tak dibuat dia apa namanya, macam dindingnya, temboknya tak selamat, agak-agaknya akan terkikis tanahnya itu, buatlah. Tapi kalau yang mendatar, jangan. Ada yang menyampaikannya ke saya, aku tak setuju yang dicakap Ustaz itu, katanya. Terserah, setuju tak setuju terserah, pokoknya hukum itu disampaikan. Kalau mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Mana kitabmu? Ini kitabku. Maksudnya apa? Supaya jamaah kita ini, masyarakat kita ini mengubah yang selama ini dibuat tuh. Kalaupun nak buat, jangan buat yang permanen.
Karena saya tengok kuburan sekarang ada yang tak permanen, ada yang main pasang aja. Dipasang, diletak empat sisi, diletakkan depan-depannya, tinggal pasang aja, dah. Sekedar begitu saja, tiada masalah. Tapi kalau dibuatlah macam besar pula, mahal pula keramiknya tu. Sayang kita nampak keramik di rumah pun tak macam tu. Tapi di kuburan luar biasa cantik-cantiknya. Jadi kalau nak tengok macam-macam keramik, pergilah ke kuburan tanah wakaf, banyak itu. Andai kata kita meninggal, memang harus diberitahu itu. Jangan pakai yang permanen, pakai yang tidak permanen. Ada kok tempat kuburan. Kalau mau dia menengok. Jadi sepanjang malam ia bisa, sepanjang tidak layu pelepah korma itu. Kalau yang pakai pelepah korma, sepanjang tidak layu daun berwarna hijau itu, kalau dia pakai daun, karena di tempat kita tak ada pelepah korma. Tuan-tuan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tidak. Jangan pula salah paham itu. Kalau begitu tak payah aku bersihkan Ustaz. Biar aja lalang tu panjang situ, kan gitu kan? Tak begitu. Menengok daripada apa yang dibuat Nabi itu adalah bersengaja mengambil jaridah atau pelepah korma, diletakkan di atas tu. Begitunya yang dibuat Nabi itu. Jadi kalau dipahami, kalau begitu tak payah lagi aku bersihkan, lalang tu pun bertasbih katanya. Biar aja di atas kuburan tu banyak katanya. Tak begitu. Apanya? Ya. Ya dia bertasbih. Tapi tidak seperti yang dikatakan Nabi. Yang dibuat Nabi diletakkan di atas kuburan tu, kemudian baru disebut Nabi. Tasbihnya jaridah atau pelepah korma ini maka bermanfaat kepada orang yang disiksa dalam kuburnya, dapat meringankannya. Itu kata Rasulullah. Itulah makanya apa yang kita buat tu bukan dengan cara dipanjangkan lalang tu. Lalang tu dibersihkan, ambil daun yang hijau baru letak di atasnya. Kalau begitu pemahamannya kan, tak payah lagi kita bersihkan lalang tu. Alasannya apa? Biar bertasbihnya itu bermanfaat kepada orang yang dalam kubur, kata dia. Jadi tak ada macam gitu apa namanya keterangannya dalam hadis ini adalah bahwa Nabi sengaja mengambil baru kemudian diletakkannya di atas kuburan tuh. Kalau ditengok berarti sekeliling perkuburan itu adalah korma. Jadi yang diambil, yang diletak di atas kuburan itulah yang bermanfaat kepada di dalamnya itu. Jadi kalau sekedar ditanam saja, tak dimaksudkan untuk kepada yang lain, tak diambil, tak diletakkan, tak jadi. Kira-kira begitu. Ada juga yang menanya macam gitu, Pak, kan? Dalam pikiran dia, kalau gitu tak payahlah dibersihkan, sekali setahun aja datang, kata dia. Kan gitu kan? Sekali setahun aja datang. Tak, bukan begitu. Kalau tempat yang lain tak bunga Kamboja,
Bunga yang lain memang ada disebut orang bunga kuburan juga namanya. Lain-lain tempat, lain-lain nama bunga tuh. Apa? Jenisnya dan bentuknya. Lain-lain dia. Tapi selalu ada di tanam orang. Selalu ada. Dia bunga kuburan kan? Iya, ada di kuburan. Jangan tanam di pekarangan bapak, masalah itu. Iya, nanti orang masuk ke rumah, assalamualaikum, dipetik dia pula. Apa hal? Itu ada bunga kuburan depan rumah. Saya pikir harus dipetik dulu baru boleh masuk, kata dia. Masalah pula nanti itu. Jadi tak biasa memang nampak di pekarangan orang, yang adanya memang di perkuburan kan begitu. Karena takut juga, takut orang yang tak kuat akidahnya, takut dia nanti tak usah masuk ke rumah bakar. Kenapa? Ada bunga kuburan di situ. Masalah itu. Baik. Wa kana yuqalu azabul qabri salasatu aslasin. Sebab seseorang disiksa di dalam kubur itu ada 3. Sulusun minal ghibah. Yang pertama gibah, menggunjing, dah lewat kita, menggunjing, mengumpat, menggibah lalu. Memang mudah kali kita jatuh ke gibahnya. Kadang-kadang memang karena sudah kecanduan. Yang kedua adalah sulusun minal baul, tidak beristinja ketika buang air kecil. Dan yang ketiga adalah sulusun minan namimah, karena mengadu domba, tukang fitnah, baik dengan mulut ataupun dengan jarinya di handphonenya, buat status lah, tapi statusnya isinya memfitnah atau mengadu domba orang. Jadi maksudnya yang perlu diingat yang 3 inilah. Ingat selalu. Ghibah, tidak beristinja, kemudian namimah. Kalau yang 3 ini kita ingat-ingat, mudah-mudahan kita terjagalah. Kalaupun terjatuh kita kepada yang 3 ini, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi insyaallah di lain waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.